Berbagai studi menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan karir itu memiliki manfaat dalam promosi seorang karyawan. Nah, program pelatihan dan pengembangan karir juga memiliki manfaat lainnya seperti memperluas jejaring, kemudian juga mempertajam skill atau keterampilan, serta yang pasti meningkatkan adaptabilitas karyawan. Nah, tapi program pelatihan dan pengembangan karir ini seringkali dianggap momok yang mengganggu pekerjaan utama, bahkan beberapa menganggapnya sebagai ancaman bagi stabilitas karirnya, terutama kalau udah menyangkut penugasan ataupun talent mobility. Kita akan kupas, benar nggak sih asumsi-asumsi ini, atau justru sebaliknya? Selamat datang di FG Talk Podcast, sebuah podcast yang akan menjadi ruang bertumbuh dan belajar bagi insan FG serta pendengar publik yang selalu pengen lebih baik dari hari ini. Dan pada episode kali ini, saya Arjal Hadian akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol seru dengan insan FG yang kebetulan lagi menjalani program talent secondment di Kementerian BUMN. Apa kabar teman-teman semua? Hai, Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih dari yang paling ujung, Mas Ryan. Boleh kenalan mungkin, Mas? Oke, kenalin teman-teman semua. Nama saya Ryan. Saya dulu di IFG juga di Divisi Keuangan Permodalan. Sekarang lagi talent secondment di SDU di Kementerian BUMN. Kenal. Hai teman-teman semua, rekan-rekan, saya Pamelia. Saya dari IFG juga, holding, sebelumnya dari Direktorat Bisnis, sekarang lagi penugasan di Kementerian BUMN. Oke, thank you. Selanjutnya? Halo semua, perkenalkan saya Dito dari IFG juga di Departemen Hukum Bisnis. Sekarang lagi talent secondment di Kementerian BUMN di staf ahli ke implementasi kebijakan strategis. Oke, thank you banget teman-teman udah menyempatkan waktunya di malam ini ya, walaupun cuaca lagi agak tidak menentu, kemudian juga traffic sangat kacau gitu ya. Sudah menyempatkan untuk berkumpul di mini studio ini dan bisa ngobrol bareng nih sama insan FG semua. Oke, gimana kesibukan saat ini di Kementerian BUMN? Sibuk. Sibuk, sibuk. Ya, Sibuk, alhamdulillah. Cuman pekerjaannya masih nyambung lah, jadi masih bisa di manage. Oke, dari teman-teman semua sebetulnya cukup relate ya dari yang sebelumnya di IFG sama sekarang di penugasan kementerian cukup relate ya sebetulnya. Cukup relate. Cukup relate ya? Oke. Relate. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang judulnya ningkatin kualitas diri untuk kesuksesan karir. Peluangnya ada, berani nggak nih kita ngambilnya? Nah ini kayaknya bakal relate banget nih ya sama apa yang lagi dialami sama teman-teman di sini gitu ya. Atau mungkin juga waktu masih di IFG kan sempet ya ikutan beberapa program pelatihan atau mungkin pengembangan karir gitu ya. Oke teman-teman, selama di IFG kan kayaknya kita sama-sama tahu ya banyak banget ya pelatihan yang mungkin ditawarin ke kita gitu, ke karyawan. Mulai dari yang sifatnya pelatihan yang spesifik ke skill yang emang di field kita, yang mandatory, ataupun yang sifatnya voluntary. Mandatory juga banyak. Banyak banget kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal belajar dan bertumbuh, itu kayaknya kan soal pilihan teman-teman ya. Mau nggak sih kita memanfaatin peluang itu, atau ya udahlah nganggap itu sebagai formalitas aja gitu. Nah, saya pengen tahu nih dari teman-teman semua, apa sih motivasi dulu gitu, atau mungkin sekarang nih waktu di talent secondment yang jadi motivasi atau dorongan buat teman-teman, oke, gue mau fokus di program ini dan gue menyelesaikan ini sebagai sebuah program pembelajaran dan pengembangan karir gitu. Silakan, nonton dulu aja kok. Yang paling senior dulu, yang paling senior. Gak usah urutan kali. Enggak ya, jadi kalau jadi kan ini kan amanat juga ya dari perusahaan ya untuk terus mengembangkan diri gitu ya, dan udah ada programnya juga kan ya, IFG sedemikian rupa membuat program khusus untuk masing-masing individu ya, khususnya di masing-masing divisi gitu ya. Jadi yang pertama mungkin sense of purpose-nya dulu nih Mas gitu. Kita mengambil program ini tuh sebenarnya untuk apa sih gitu. Kan bisa ada yang memang untuk menggali potensi gitu ya. Ada juga memang untuk mendukung pekerjaannya, untuk relasi gitu ya. Tapi yang pasti sih dengan mengambil program atau pelatihan itu menurut aku bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kita kan jadi punya knowledge yang mungkin nanti ketika kita
berada di sebuah pekerjaan yang relate sama program tuh kita masih bisa nyambung gitu ya. Terus ya potensi diri gitu ya, jadi lebih tahu, kita jadi percaya diri gitu ya ketika mungkin kita ngobrol sama orang dan kebetulan kita udah dapat nih ilmunya kan bisa lebih nyambung gitu ya. Oke. Sip. Thank you, mungkin dari yang lainnya. Iya. Mungkin buat aku sebenarnya sama sih ya. Jadi kan kita tuh kan ada di sebuah perusahaan dulu nih ya, maksudnya dulu waktu di IFG, sekarang juga gitu. Kita kan ada di sebuah institusi yang nggak kecil gitu ya, gede. Dan kita kan cuma sebagian kecil gitu ya di institusi tersebut gitu. Jadi kita di hire di situ karena kita bisa melakukan itu gitu. Tapi kan ada banyak hal yang kita tuh kan nggak tahu sebenarnya kan. Kalau kita nggak ada di situ dan nggak belajar. Jadi dengan ikut pelatihan ini tuh sebenarnya kita jadi lebih kaya gitu ya, pandangan kita, knowledge kita juga jadi lebih kaya gitu, lebih melebar gitu loh ke bagian-bagian lain, sehingga judgement kita dan apa yang kita kerjain itu juga jadi lebih nyambung gitu. Dan jadi kayak misalkan contoh nih kayak di keuangan gitu ya, kita bikin modeling misalnya kayak gitu, kita bikin modeling tapi somehow tuh kayak misalkan dari asuransi kan, IFG ini kan asuransi ya, perusahaan asuransi, dari aktuari dia kasih angka misalnya pencadangan, dia kasih angka lain gitu yang kita tuh awal asalnya tuh mungkin nggak tahu karena itu aktuari banget gitu. Jadi kayak dan kita ikut pelatihan misalkan kita iseng-iseng aja sih sebenarnya, misalnya kita ikut pelatihan pencadangan teknis itu bukan something yang relate gitu ya sama aku gitu, tapi dengan kita ikut pelatihan itu kita jadi tahu nih ya angka ini datangnya dari mana sih sebenarnya, asumsi dari mana gitu. Jadi kita jadi lebih bisa lebih bisa punya sense gitu loh, angka ini benar atau enggak. Berarti gitu. dimulai dari rasa penasaran gitu ya, Penasaran. ingin tahu sama curiosity Betul. gitu kan. Jadi curiosity atas hal yang lebih dalam aja sih menurut aku ya, itu yang penting gitu. Benar sih. Hmm. Jadi ngelanjutin juga nih, kalau misalkan dari Mas Ryan kan berarti kan kita bisa berpikir lebih holistik lagi, karena kita juga kalau di company kan kerjanya pasti kan kita akan dengan unit-unit lain gitu kan. Betul. Kadang juga kita kalau misalkan kita mau nge-solve suatu permasalahan di bidang kita sendiri, kita juga harus ngelihat dari perspektif Pola teman-teman pikirnya yang juga lain mungkin gitu. kita bisa Kenapa sih ya, dari itu arah betul. mereka gitu. Kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa dia berpikir seperti itu, sementara kita bisa jadikan menjembatani sehingga kita bisa came up suatu solusi Bisa yang kolaborasi betul. lebih baik lagi gitu. ya. Oke. Menarik, bahkan ketika kita mungkin ikutan pelatihan yang gak relate langsung sama field kita itu bahkan bisa membantu kita buat sensing sesuatu yang lebih luas dan mungkin bisa connecting the dots, bahkan kayak misalnya kayak ya tadi di Mas Ryan kayak sebetulnya nggak terlalu Hubungan. perlu mengetahui tadi terkait aktuarial, tapi ketika Mas Ryan tahu itu bisa jadi kayak memudahkan Mas Ryan buat memahami hal yang lain gitu ya. Sebenarnya bukan juga nggak perlu harus tahu mastering gitu juga sih, cuman yang penting kita tahu lah ini kira-kira aja gitu. Tapi itu kan nggak akan kita bisa dapetin kalau kita nggak ikut pelatihan atau belajar sendiri lah gitu. Itu yang bikin kita jadi lebih. Kalau kulihat juga bisa ada nilai positif lainnya dari kalau misalkan kita berpikir terlalu kacamata kuda gitu ya, yang apa yang kita, biasa gitu. day to day kita kerjakan. Misalkan kita mendapatkan pelatihan dari field lain dari teman-teman kayak misalkan dari aktuari ya, atau misalkan dari asuransi jiwa gitu ya, kita punya insight baru sehingga kita akan dapat memicu suatu kreativitas lain yang kayaknya kita bisa deh, nggak mesti lewat jalan yang udah biasa yang itu, kita bisa lewat jalan yang ini untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi kayak kita bisa menjadi lebih kreatif lah kalau misalkan dilihat dari atau jangan-jangan menemukan jati diri di program pelatihan. Bisa juga. Ya bisa jadi. Iya. Misalnya kayak kita di Direktorat Bisnis gitu ya, kita ikut pelatihan legal. Kok kayaknya aku lebih nyaman di legal ya? Kayaknya aku bisa makin serius mempelajari legal. Mungkin aku bisa lebih mahir nih dibanding teman-teman legal gitu ya, kalau memang serius ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi quarter life crisis ya, banyakin deh ikutan pelatihan. Kebetulan Bapak ini expert generalis ya. Kalau yang lagi quarter life crisis jangan masuk legal, jadinya udah crisis terus sih jadinya. Takutnya mentok malah di situ. Oke. Menarik. Jadi tadi tuh motivasinya tuh emang tadi pertama sense of purpose ya Mbak ya tadi. Iya, menarik sense of tuh purpose kalau dulu. buat. Dan juga tadi sebetulnya kayak kita harus lihat lagi kacamata kuda tapi kayak helikopter view mungkin holistik ya, kita holistik. Oke, nah selanjutnya kan teman-teman sekarang ini lagi di talent secondment, ini kan bagian dari program pelatihan dan pengembangan karir ya. Juga mungkin tadi Mbak Pamel juga cerita
sebelum kita shoot ini kan lagi ikutan pelatihan juga Mbak ya. Iya. Nah, dalam pelatihan itu kan kadang kita ini ya menemukan kondisi-kondisi yang kadang nggak nyaman karena mungkin banyak perubahan ya ketika misalnya dapat informasi baru yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu dan kita mikir oh kok gitu ya. Itu biasanya kan bikin kita agak loading gitu mikirnya gitu ya. Kemudian juga mungkin teman-teman sekarang di talent segment yang sebelumnya di AFG mungkin nggak ketemu stakeholder A, sekarang ketemu gitu ya. Kemudian juga levelnya berbeda. Nah, itu kan pasti harus banyak adjustment, gimana interaksinya, kemudian juga macem-macem lah ya. Nah, gimana sih caranya nge-manage diri gitu ya supaya ketika kita dalam sebuah program pelatihan atau pengembangan karir itu kita tetap bisa optimal gitu. Mungkin boleh di-share tips-tipsnya gitu dari masing-masing. Gantian Dito dulu. Oke, gitu. Panjang lagi tadi pertanyaannya ya. Kalau gimana cara kita adjust dari company gitu ya? Kalau misalnya kita kan in case langsung ke kementerian gitu ya. Kalau saya pribadi sih, yang paling gampang tuh adjust komunikasinya sih. Maksudnya jadi kayak karena kan kalau komunikasi di suatu perusahaan dengan di kementerian gitu kan gitu ya, agak berbeda gitu ya. Itu yang paling gampang untuk kita lakukan karena menurut saya tuh komunikasi itu key paling penting lah untuk kita dapat berkolaborasi gitu. Once kalau misalkan kita udah susah atau kita salah dalam cara berkomunikasi itu udah akan bisa menjadi faktor penghambat utama justru. Jadi kayak di luar dari aspek pekerjaannya gitu. Karena kalau saya pribadi nggak tahu kalau tadi Mas Rian sama Mbak Pamela kan pekerjaannya masih nggak jauh beda ya. Kalau saya tuh hampir 180 derajat agak berbeda dengan apa yang day to day di AFG gitu. Jadi ya itu faktor setelah saya mengejas komunikasi karena itu pasti learning by doing akan bisa saya saya pelajari gitu. Itu sih kalau misalkan dari aku sih komunikasi itu awalnya pahami dulu komunikasi tempat belajar atau di program tersebut. Betul. Oke, jadi tadi tentang komunikasi ya, penting banget ya. Nah mungkin dari teman-teman yang lain yang berdua, Mbak Pamel dan Mas Ren kayak gimana mungkin? Ada kendala nggak ketika Benar, karena kan komunikasi? beda-beda nih. Kayak aku di bawahnya siapa, Mbak sama Abang ini kan juga beda. Pasti ada, mungkin ada challenge sendiri kali Mbak. Iya. Sama jadi komunikasi itu memang challenge ya. Yang sebelumnya mungkin kalau di AFG ya dengan kolega gitu kan ya komunikasinya sesama departemen atau ke kepala divisi atau ke direksi sendiri gitu ya di dalam AFG. Nah ini mungkin lebih lebar lagi. Nah challenge-nya itu komunikasi karena kan kita harus membawa nama baik perusahaan ya AFG gitu ya. Itu yang sebenarnya yang harus benar-benar kita manage gitu ya. Terus kemudian yang kedua mungkin karena banyak juga mungkin yang berbeda generasi ya, jadi kita harus lebih menghormati, menghargai, toleransi gitu sih. Dan banyak juga dari BUMN yang lain kan Mbak, dengan culture yang berbeda tuh maupun maksudnya meskipun umurnya sama, kadang kan culture yang mereka bawa juga beda kan. Itu yang kita juga kadang-kadang harus kayak adjust lagi gitu untuk biar kita bisa stay. Iya, apalagi kalau udah beda generasinya jauh gitu ya. Kita juga nggak bisa mengharapkan mereka mengikuti kita gitu ya. Ya kita harus mulai menghormati mereka terlebih dahulu. Iya. Mungkin nambahin juga ya. Jadi sebenarnya ke Kementerian BUMN tuh sama ya kayak Bapak bilang ya. Kita biasanya tuh komunikasi kalau di AFG tuh kolega, terus habis itu sama kadep, sama direksi yang kita udah kenal gitu. Dan kalau di Kementerian BUMN itu challenge-nya adalah pada saat kita masuk, itu kita langsung mesti meeting-nya, ngobrolnya, berdiskusinya itu sama direksi-direksi di BUMN yang industrinya itu beda gitu. Dan kita belum pernah dan kita belum industri knowledge itu masih kurang juga gitu. Di kita juga kurang industri knowledge gitu. Jadi itu mungkin something yang challenging pada awalnya gitu ya. Kita juga awal-awal tuh malu-malu ngomong sama mereka gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa juga akhirnya sih berteman sama mereka gitu. Ya pada kuncinya sih kita harus berteman sih sama mereka sih ya. Kita nggak boleh sombong bilang-bilang kayak petantang-tenteng bilang kayak gue orang kementerian loh. Nggak boleh kayak gitu. Kita ke mereka tuh tujuan kita tuh mau bantu gitu. Kita bantuin mikir lah gitu. Kayak gitu sih. Dan kita bantuin mikir dan kita jadi perpanjangan tangan perpanjangan lidah pimpinan kita gitu. Pimpinan kita maunya apa? Itu kita bantu mikir menurut Bapak tuh gimana sih gitu. Jadi kita bukan kesana untuk menggurui gitu ya. Tapi kesannya tuh emang jadi
ya jadi ini aja perpanjangan lidah sama kita mau bantu mereka gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Sejalan juga dengan apa yang Bapak bilang, jadi kan kita juga pada saat penugasan kan juga harus menjaga nama baik AFG juga kan, dan ditambah challenge-nya tuh pada saat kita penugasan, kita secara tidak langsung juga kadang-kadang agak mewakili dari Kementerian BUMN juga kan. Nah itu yang kadang-kadang kita juga harus jadi lebih menjaga lah. Ini kita juga di sini sebagai ya, tanda kutip orang dari luar kan, bukan dari organik dari orang PNS-nya gitu. Jadi kita juga kadang kesulitan di situ ya Mbak ya. Kita juga kadang harus menyesuaikan posisi kita tuh saat ini lagi ngomong bukan sebagai dari insan AFG lagi yang kebetulan sekarang lagi jadi ASN lah istilahnya gitu lah ya. Jadi kayak kita Tidak menikmati sih Mas. Iya. mohon izin ya Ibu. Udah berapa tahun ya udah Mbak Pamel udah Saya dari Tahun lebih lah, tahun iya, lebih. saya 2023 Juni, Iya, Mbak Mama 2023 dulunya ya. aku Maret 2023. Ya, kalau udah anaknya udah bisa makan nasi lah Mbak. Iya. Mbak Pem tuh dari situ ya. tahun. Udah setahun gitu. Iya. bener ya Pak soal tadi meningkatkan adaptability itu bener banget ya bisa Bang. Itu juga nggak terbatas kalau misalkan di talent mobility ke kementerian juga, tapi kalau misalkan karena kan program di IFG kan talent mobility juga ada ke intragroup kan. Iya betul. Nah itu juga pasti di budaya-budaya dari grup kita juga pasti kan punya budaya yang udah melekat lebih lebih kental gitu kan. Kita kalau misalkan talent mobility ke Anper atau ke Cuper juga kita juga pasti akan menyesuaikan kan di bawahnya seperti apa gitu. Tapi emang ini nggak lepas dari ini ya, didikan juga dari direksi AFG ya, Iya. kepada kita semua ya. Pak Heksana, Pak Haru, Pak Pantro, Pak Rianto, Pak Rizal, Pak Heru ya. Justru kita banyak belajar dari mereka sih. Dan sampai sekarang pun kita kalau bingung gitu ya, Ren, kita masih suka minta mentoring ya. Mentor sama direksi AFG, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman ternyata dari program talent secondment tadi luar biasa ya Pak, apa yang harus diadaptasikan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak talent secondment aja ya, sebenarnya berbagai macam bentuk penugasan itu karena tadi sebetulnya formatnya sama ya kita ditempatin di Yep. sebuah lingkungan baru, ketemu orang baru itu melatih banget ya adaptability kita gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang menuju program talent mobility atau mungkin penugasan jangan khawatir karena teman-teman sedang menuju sebuah program yang kayak bakal ngedrill teman-teman buat jadi lebih oke kayak gitu. Oke teman-teman, thanks banget nih buat tadi apa ada tips-tipsnya gitu ya mungkin teman-teman bisa ngebantu teman-teman dalam program pelatihan atau mungkin yang lagi menuju ini apa mungkin ada yang mau mengalami penugasan dan sebagainya ini penting banget gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman kan program pelatihan itu bukan program yang kayak giveaway yang kayak kita ikutan challenge kemudian habis kita ikutan challenge hadiahnya langsung di depan mata kita gitu atau mungkin di rekening kita gitu nggak bisa dilihat lah gitu ya. Iya. Nah jadi mungkin itu yang bikin sebagian orang tuh kayak ngerasa pelatihan atau program pengembangan karir itu sesuatu yang mungkin kurang nyata dan kurang bermanfaat gitu. Teman-teman mungkin bisa kasih perspektif lain ya terkait itu kira-kira menurut teman-teman asumsi-asumsi itu benar nggak sih gitu? Kalau saya pribadi ya Mak, kalau terkait pelatihan jujur dari perusahaan yang saya udah kerja sebelumnya, IFG itu salah satu perusahaan yang cukup generous memberikan pelatihan ke karyawan-karyawannya gitu kan. Jadi tadi baik itu pelatihan yang bentuknya mandatory ataupun yang sifatnya soft skill gitu-gitu, dan itu jujur merupakan suatu privilege juga karena kita bisa dapat itu secara ya menurut kita jadi giveaway kan, kita kerja tapi juga dibantu untuk nge-scale up diri kita kan. Tapi mungkin along the way karena misalkan ada beberapa pelatihan yang mungkin kalau saya ya banyak ada yang misalkan itu saya rasa kurang irrelevan gitu misalkan. Nah itu menurut saya tuh bukan menjadi suatu yang kayaknya ini nggak dibutuhin deh. Tapi kita nggak tahu, who knows kita besokannya ditugasin sesuatu yang justru relate sama yang ini gitu kan. Jadi kalau saya pribadi saya selalu akan coba untuk consume semua pelatihan itu, baik itu nanti diperlukan sekarang atau enggak, itu urusan nanti. Jadi kita serap aja sebanyak-banyaknya karena mumpung lagi kita dapat pelatihan sebanyak-banyaknya juga kan Mbak ya. Kalau saya sih kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan nggak relate ya memang karena ada banyaknya karyawan di sini kan pasti kan ada divisi yang bagian untuk ngasih pelatihan itu kan
ada gunanya menyebarkan kritik dan saran, itu kan di mana kita bisa menyalurkan apa yang kita mau kan bagi karyawannya sih. Kalau gue sih gitu, Mbak. Kalau Mas Rian? Coba dulu. Ya, boleh aku. Ya, pasti kalau gini ya, artinya kan untuk setiap program pelatihan itu pasti ada manfaatnya lah ya buat diri kita sendiri ya. Dan juga mungkin buat orang lain gitu nantinya ya. Ya intinya dalam hal diberikan program oleh AFG gitu ya. Tadi kan ada banyak banget ya program-programnya, ada soft skill, ada juga yang misalnya mandatory sesuai dengan divisi atau unitnya. Wajib militernya juga ada. Wajib militer kan ada ya. Kita sih betul, kita betul. nggak ikut sih. Belum dapat. Saya pro air. Nggak, pokoknya pembelajaran itu tuh tidak akan sia-sia gitu kan ya. Intinya apa? Kesuksesan itu kan datang dari kemauan ya. Jadi mau belajar, yang tadi aku bilang continuous learning, karena untuk mengembangkan self awareness-nya itu juga sih gitu ya. Kalau kita males belajar gitu ya, ya sulit gitu ya. Kita mau punya growth mindset gitu sih. Jadi kalau menurut saya emang bener nih. Jadi pelatihan itu kan emang mungkin something yang ya maksudnya kita ikut pelatihan tuh mungkin something yang emang kita tuh belum ahli gitu kan. Sama lah kayak kita sekolah gitu kan, kita kan belajar sekali tambah-tambahan kurang-kurang waktu SD gitu. Mungkin kalau yang pintar beda ya. Cuma maksudnya kalau gue sih nggak gitu pintar nih sekolahnya gitu. Tapi waktu saya SD juga belajar tambah-tambahan kali-kalian gitu. Dulu tuh juga mungkin nggak langsung bisa gitu. Tapi kan along the way kita apply kan lama-lama kan bisa jadi emang butuh waktu gitu untuk kita mastering something. Dan mungkin mungkin aku per timeline gitu. Kalau untuk anak-anak yang masih mencari jati diri, ini gue bisa jamin passion lu itu tuh nggak akan lu ketemukan sebelum lu kerja. Tapi lu akan nemuin passion lu itu pada saat lu kerja. Terus lu jago di situ, baru jadi passion. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gue tuh cobalah sebanyak-banyaknya aja gitu. Siapa tahu lu tuh emang ketemu passion lain. Itu satu. Terus habis itu yang kedua adalah berikutnya juga gini sih, kadang-kadang tuh gimana ya? Pelatihan itu tuh kan emang something yang berbeda gitu ya, yang mungkin emang lu mau lu ahlinya di mana, terus lu ngambil pelatihan di tempat lain gitu, yang lu mau tahu something gitu, yang lu mau tahu yang lu nggak tahu gitu. Tapi ya jangan beda-beda banget juga gitu maksudnya. Kayak seperti yang tadi aku jelasin contohnya gitu, mungkin lu juga cari pelatihan juga yang berhubungan tapi mungkin nggak secara langsung gitu. Misalkan kan tadi contoh yang tadi aku kasih gitu, ya nggak usah lah seriusin. Misalkan kita emang udah tahu nih kita emang bergelut itu mesti dihukum gitu, ya nggak usah lah pelatihannya edit video gitu. Kalau misalnya lu belajar editnya mungkin emang nggak akan berhubungan secara dengan karir, tapi mungkin lu bisa lebih belajarin something yang lebih berhubungan sehingga bisa mendukung karir lu juga untuk lu punya sense yang lebih dalam gitu atas industri. Terus lalu yang terakhir adalah gini, untuk orang-orang yang punya karir itu fungsional ya. Maksudnya fungsional tuh bukan ahli di industri gitu. Jadi bukan dokter, bukan ahli kimia, bukan spesialis, tapi kayak misalnya Dito hukum. Habis itu BAPEM, quality assurance, aku misalnya corporate finance gitu. Kita tuh adalah line of kerjaan tuh yang nggak ada agnostik, sebenarnya tuh lebih agnostik tuh. Kita nggak ada agamanya, kita tuh bisa implement di any kind of industry gitu. Dan itu tuh penting banget untuk kita bisa tahu industry knowledge sebenarnya. Semakin dalam industry knowledge yang kita bisa tahu dan kita bisa expert gitu ya. Gue nggak expect kita bisa expert di semua industri, cuman semakin dalam tuh kita bisa tahu tuh industry knowledge nih. Misalnya KPM nih, misalnya di asuransi, atau nggak di kesehatan, atau nggak di mining, atau or whatever lah industrinya apa. Itu jadi kita tuh jadi lebih punya nilai gitu pada saat kita tuh mengadvise sebuah perusahaan untuk bisa meningkatkan profitability, lagi melakukan corporate action gitu. Makin dalam industry knowledge itu jadi semakin bisa kasih value gitu ke klien seperti itu. Jadi emang ya pelatihan sih kerjain aja, cuman yang berhubungan gitu, dan menurut lu bisa proyeksi kalau ini tuh akan berguna lah gitu, kayak gitu. Jadi kalau gitu kita bakal mudah sebenarnya ngelihat hasilnya. Gitu kan tadi kan beberapa orang mungkin agak resisten sama pelatihan karena mungkin tadi ya nggak nyampe gitu kayak memahami bahwa pelatihan A ini sebetulnya bisa nganterin dia kemana gitu ya. Jadi penting banget tuh buat tahu juga nih kayak satu pelatihan itu
fungsinya buat apa, dan mungkin perlu self awareness juga perlu tinggi ya, supaya tahu kayak gue mau kemana. Kemudian juga mungkin bisa merelatekan yang expertise yang lagi dia punya dan apa yang sekarang lagi dipelajari gitu ya. Oke teman-teman, thank you banget untuk obrolan kali ini gitu, karena jarang nih kita bisa ngobrol ngomongin pelatihan gitu ya. Harapannya insan IFG yang lagi nonton ini bisa dapat insight gitu ya, kemudian juga makin semangat nih buat terus ikutan pelatihan yang ditawarin, dan bisa manfaatin itu buat kesuksesan karir teman-teman semua. Oke, mungkin satu penutup bisa perwakilan dari teman-teman. Oh, Mbak Pem udah pasti. Oh ini. Kasih satu Pantun. Buat dong ahli. pantun dong. Pantun ahli ya. Oke. Buat teman-teman yang masih malas-malasan ikutan pelatihan atau belum semangat. Yang tadi Boleh disiapin, Mbak. ngasih Kan udah urusan disiapin gitu. tadi. Atau mungkin masing-masing boleh ngasih ini. Satu aja udah. Satu aja. Oke, singkat dulu. saja ya. Jadi kalau ini sebenarnya kita disclaimer juga, kita bukan yang paling sempurna juga. Iya, nih. betul. Karena kita juga pasti akan ada malas-malasnya. Cuman kita tuh selalu berusaha untuk berpikir semua itu pasti akan ada benefitnya kan. Maupun misalkan kita dapat pelatihan yang direct kelihatan langsung ada benefitnya maupun enggak gitu. Tapi ya kalau pesan paling gampangnya sih udah terima aja deh semuanya gitu. Karena aku yakin kalau misalkan khususnya kalau misalkan di FG ya, pasti kan teman-teman korporat juga semua udah pasti menganalisis strength atau weakness-nya dari karyawan di IFG kan. Pasti semua udah dikurasi sebaik mungkin. Itu pasti semuanya akan ada manfaatnya ke depannya. Nggak mungkin tadi tiba-tiba disuruh pelatihan breakdance kan, nggak mungkin kan. Pasti kan ada relevan dong, ya. pasti yang relevan lah. Betul, kecuali ada hukum breakdance, gua nggak tahu Iya. ke depannya. Siapa tahu ada kan kemarin kan ada hukumnya ini kan buat bawa Martin Paes ke Indonesia. Nah, Ada kayak gitu kan. Kita Coba we never belajar know. sepak bola. Benar, we never know. Tapi kan ke depannya mungkin akan berguna kan. Nah, gitu. Itu kalau Industri dari aku sih knowledge lah ya. semuanya serap aja deh, pasti akan ada manfaatnya semuanya. Men. Gitu. Kalau dari Mbak Pem mungkin Ya intinya jangan malas untuk belajar lah. Tetap continuous learning untuk bisa lebih punya self awareness yang lebih baik. karena itu ibadah juga. Ibadah ya. Ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Rian, mungkin Oke. Iya, jadi seperti kata Dito, emang masih jauh, sebenarnya kita juga masih jauh banget nih ya, udah sempurna, karir juga baru mulai berapa tahun gitu. Cuman yang paling penting jangan males gitu ya, jangan ikutin mood gitu. Kalau kita ikutin mood gitu tuh nggak akan kelar apapun gitu. Jadi jangan ke bawah suasana orang-orang iya, malas juga. jangan bawa suasana orang malas juga gitu. Jadi jangan ikutin mood, fokus aja sama apa yang lu mau gitu. Growth mindset lah ya. Karena fokus itu penting banget gitu ya. Fokus itu penting banget. Kita dilepas di tengah hutan di Brazil. Kalau kita tujuannya tahu mau ke Bandung, pasti nyampe Bandung. Iya, walaupun Jadi, lumayan jauh ya. meskipun ada di tengah hutan di Amazon gitu, kalau lu mau fokus nyampe Bandung, pasti nyampe Bandung gitu. Iya, Jadi iya, yang paling iya, penting iya. fokus aja, jangan males. Terus fokus aja gitu sama tujuan gitu. Karena kalau fokus itu bisa jadi Iya. jadi sihir ajaib gitu kan. Rasa puas diri juga gitu ya. Kita jago di satu ilmu, tapi kita juga harus haus akan ilmu yang lain. Gitu. Benar. Berarti jangan terlalu percaya diri juga ya. Kayak maksudnya gini, kadang ada gue udah bisa yang gitu. Iya. Ya. Kadang kan suka ada banyak juga pelatihan yang bentukannya refreshment gitu. Iya. Kalau dari divisi hukum kadang suka dapetin kayak justru kayak basic dari hukum itu sendiri gitu kan. Itu juga kayak ada beberapa orang yang kayak aku udah tahu nih kayak gitu-gitu. Padahal belum tentu. Betul. Karena isinya itu udah ada. Iya. Kecuali itu Hotman Paris ya. Boleh lah kayak gitu kan. Sebut nama nih. Atau lo bisa. Kan memang lawyer terbaik. Jadi nggak apa-apa. Kan kalau misalkan kayak gitu, tapi kan kita kan akan terus kayak ya kita tetap humble lah gitu kan. Ya. Gitu sih. Thank you teman-teman Bang. Ini daging banget ya gitu. Wow. Bagian yang mana? Semuanya daging. semuanya lagi. Oke. Oke teman-teman, thank you banget nih, tadi insight-nya banyak banget ya teman-teman, dan bisa applicable sih menurut gue ya. Mudah-mudahan ya. Menurut saya ya, applicable banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya. Benar. Tapi jangan terlalu ditelan mentah-mentah juga. Iya. Maksudnya diserapin kayak sesuaiin sama Disaring gitu ya. Kalau kelapa Iya, kan betul, disaring betul, betul. dulu, baru diambil sampai. iya. Karena kita nggak sukses-sukses amat juga. Amit-amit. Sukses nanti lah, suatu hari nanti sukses. Sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Aminan suatu hari nanti sukses lah. Seru ya ngobrol sama teman-teman ini. Oke teman-teman semua, itulah tadi obrolan kita tentang gimana sih cara kita mengoptimalkan program pelatihan dan pengembangan karir ya. Semoga teman-teman biar terus semangat ya buat
improve terus diri teman-teman supaya bisa menghasilkan sukses ke depannya.